Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hebat selalu. Anak-anak semua, siswa kelas 5A yang Bu Aisyah banggakan, jangan lupa perhatikan protokol kesehatan dan tetap khusyuk beribadah memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membantu orang tua di rumah juga ya. Semoga kita semua sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, pada kesempatan kali ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2020, kita kembali berjumpa dan belajar bersama kembali untuk mata pelajaran matematika, materi perbandingan. Hari ini kita akan belajar tentang materi perbandingan. Ketika nanti link materi dan link soal di-share, jangan tergesa-gesa dalam mengerjakan. Cermati materinya, perhatikan baik-baik, hitung latihan soalnya, dan pilih jawabannya dengan tepat. Baiklah, langsung kita mulai saja. Kita buka tugas Microsoft Office 365 untuk hari Kamis. Nah, ketika kalian nanti ngeklik link tugas untuk hari Kamis akan tampil seperti ini. Jangan bosan membaca pesan Bu Aisyah, jawablah dengan jujur, penuh semangat dan percaya diri. Sebelum menjawab soal latihan ini, sebaiknya kalian pelajari dulu materi tentang perbandingan. Jangan lupa juga nanti mengisi nomor absen sesuai daftar absensi yang pernah dibagikan Bu Aisyah di WA Group. Selanjutnya, lengkapi data dengan menulis nama lengkap kalian di sini. Perhatikan pemakaian huruf kapitalnya. Setelah itu, mari kita biasakan berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Klik segitiga putih untuk memulai berdoa. Bila setelah berdoa, maka kalian ketik kata ya di kolom ini. Berikutnya, mari kita belajar dulu. Kita pelajari terlebih dahulu materi tentang perbandingan ini. Dalam pelajaran matematika, ada istilah perbandingan. Ya, ada istilah perbandingan. Sebenarnya, perbandingan itu sama dengan bilangan pecahan. Hanya saja, bentuk tulisannya yang berbeda. Contoh bentuk tulisan perbandingan. 2 dibanding 5. Membacanya 2 dibanding 5. Yang jika ditulis menjadi bilangan pecahan, menjadi 2/5. Bu Aisyah ulangi lagi. Contoh bentuk tulisan perbandingan. 2 dibanding 5. Yang jika ditulis menjadi bilangan pecahan, menjadi 2/5. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita bisa langsung belajar menyelesaikan sebuah soal. Contoh, soal pertama. Umur Bapak 3/5 dari umur kakek. Jika umur Bapak 36 tahun, maka umur kakek adalah titik-titik tahun. Sekali lagi, umur Bapak 3/5 dari umur kakek. Jika umur Bapak 36 tahun, maka umur kakek adalah titik-titik tahun. Dari sini kita menjadi mengerti, diketahui umur Bapak 36 tahun. Perbandingannya 3 dibanding 5. Perhatikan ini. 3/5. 3 dibanding 5.
Karena nama Bapak disebut terlebih dahulu, maka Bapak di sini punya perbandingan 3. Sedangkan kakek disebut yang kedua, maka perbandingan usia kakek 5. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah umur kakek, berapa tahun? Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Anak-anak, sebelum menjawab, ini ada cara mudah untuk mengerjakan dan mengetahui jawabannya. Yang di atas ini adalah yang ditanyakan, yang dicari. Yang di bawah itu adalah data yang diketahui. Nah, lalu dikalikan data tentang usia Bapak tersebut. Artinya, cari apa yang ditanyakan, yaitu perbandingan umur Bapak yang sedang dicari. Berapa perbandingan usia Bapak tadi? 3. Yang telah diketahui, yaitu perbandingan usia kakek. Perbandingan usia kakek 5. Data yang kita dapatkan, umur Bapak itu 36 tahun. Langkah berikutnya. Jadi di sini anak-anak nanti menghitungnya harus perlahan tapi pasti. Ya, sesungguhnya matematika itu mudah, tapi harus teliti. Langkah pertama, perbandingan 3 dibanding 5. Dijadikan bilangan pecahan dulu. Berarti 3 ditulis 3/5. Angka 3 perbandingan milik ayah. Dan angka 5 perbandingan milik kakek. Paham sampai di sini? Oke. Langkah kedua, kita mulai gunakan cara di atas tadi. Yang ditanyakan atau yang dicari, per yang diketahui dikali usia yang telah dituliskan tadi. Nah, karena yang dicari umur kakek, maka perbandingannya milik kakek 5. Ya, karena yang dicari usia kakek, perbandingan usia kakek kan 5. Sehingga 5 ditulis di bagian atas. Lalu yang 3 ini apa? Yang 3 ini perbandingan usia ayah. 5/3 dikali 36. Muncullah seperti ini. 5 dikali 36/3. 5 dikali 36 sama dengan 180. Penyebutnya dipindahkan ke sini. Nah, lalu tinggal ini. 180 dibagi 3. Jawabnya ada 60. Jadi, umur kakek adalah 60 tahun. Bagaimana? Tidak sulit kan? Matematika itu tidak sulit, asalkan kita tahu caranya. Oke? Semangat. Berikutnya. Ya, mari kita perhatikan bersama. Di sini ada soal setengah jadi. Nah, ini anak-anak dituntun sama Bu Aisyah bagaimana cara mengerjakan di kertas buram. Oke, nanti untuk soal-soal selanjutnya silahkan dihitung sendiri ya. Kambing milik Bapak 5/8 dari kambing milik Paman. Coba diulang. Kambing milik Bapak 5/8 dari kambing milik Paman. Berarti perbandingannya Bapak 5, Paman 8. Oke? Jika kambing milik Paman 24 ekor, maka kambing milik Bapak ada titik-titik ekor. Jika kalian dapat menjawab dengan benar, maka nanti akan mendapatkan 25 poin. Oke. Cara mengerjakan di kertas buram seperti ini. Jawaban. Kambing milik Bapak dibanding. Ini membacanya dibanding ya.
bukan dibagi. Kambing milik Bapak dibanding kambing milik Paman sama dengan 5 dibanding 8. Sekali lagi, kambing milik Bapak dibanding kambing milik Paman sama dengan 5 dibanding 8. Berarti Bapak perbandingannya 5, Paman perbandingannya 8. Kambing milik Bapak perbandingannya 5, tidak tahu berapa, ditanyakan. Kambing milik Paman perbandingannya 8, jumlahnya 24 ekor. Kita pakai rumus yang tadi. Yang ditanyakan atau yang dicari itu diletakkan di atas. Kemudian yang diketahui diletakkan di bawah. Dikali data yang masuk 24 ekor. Cara mengerjakannya seperti ini. Yang ditanyakan diletakkan di atas. Ya. Jadi 5/8 dikali 24 ekor. 5 dikali 24 ada 120 dibagi 8. Penyebut dari sini pindah ke sini. Dibagi 8. 120 dibagi 8 ada 15 ekor. Oke, diulangi lagi. Yang ditanyakan atau yang dicari ditulis di atas. Sedangkan data yang diketahui ditulis di bawah. Yang ditanyakan adalah perbandingan ayah, jadi 5. 5/8 dikali 24 ekor kambing milik Paman. Kemudian 5 dikali 24 sama dengan 120 dibagi 8. Penyebut yang di sini pindah ke sini. 120 dibagi 8 sama dengan 15 ekor. Nah, paham sampai di sini ya? Tinggal kesimpulannya saja. Jadi, kambing milik Bapak ada titik-titik. Ayo, siapa yang bisa mengisi? Nah, yang bisa mengisi langsung saja dijawab di sini, diketik. Jawabannya diketik di sini. Nah, bisa ya? Nah, nanti jawabannya diketik di sini. Kalau jawabanmu benar, nanti dapat poin 25. Berikutnya soal nomor 7. Nah, ini nanti dikerjakan sendiri, dihitung di kertas buram, kemudian hasilnya ditulis di kolom sini ya. Begitu juga dengan soal nomor 8. Ini nanti dihitung di kertas buram, lalu hasilnya ditulis di kolom sini. Begitu juga dengan soal nomor 9, ini nanti juga dihitung di kertas buram, hasilnya ditulis di kolom sini. Demikian anak-anak pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lebih membahagiakan. Jangan lupa nanti pukul 11 sampai pukul 11.30 kita belajar bersama di TV SBO. Sementara untuk tugas yang ketiga, yaitu mapel PJOK dari Pak Agung menyusul, tunggu informasi yang di-share Bu Aisyah di WA Group. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.